mereka yang sudah sampai kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, jangankan sholat berjamaah, adab-adab saja kalau mereka tinggalkan, mereka seperti orang yang berbuat dosa. Sampai disebutkan di dalam riwayat, ada seorang ulama menangis di masjid. Setelah pintu masjid itu dia duduk di situ sambil menangis terisak-isak. Ada satu orang masuk, ini ada kejadian apa ini? Sampai dia menangis terisak-isak, ditanya, apa yang terjadi? Apa anakmu mati atau saudaramu atau hartamu ada yang hilang, ditipu orang? Kata dia, bukan. Apa yang terjadi? Saya telah melakukan kelalaian yang sangat besar sekali. Ya Allah, ini padahal ulama besar. Apa kelalaian yang kamu lakukan ini? Sampai kamu menangis terisak-isak. Apa itu? Saya tadi masuk ke masjid kaki kiri terlebih dahulu, bukan kaki kanan. Nah, kalau orang seperti kita, ini orang nggak waras ini, masuk kaki kiri dulu, masuk kaki kanan, kaki kiri saja sampai nangis terisak-isak. Itu rata-rata, pikiran orang yang rata-rata. Tapi orang yang sudah mencapai kedekatan di sisi Allah, salah masuk, mendahulukan kaki kiri ke masjid, itu sudah dianggap kelalaian yang luar biasa. Karena kelalaian itu dia menghukum dirinya puasa 1 tahun. Puasa 1 tahun. Kita lah sholat jamaah, sholat subuhnya ketinggalan biasa tenang kita. Ya, tapi orang yang sudah punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, setiap adab-adab semuanya ini dia perhatikan. Bahkan ada di antara mereka yang saya mengatakan, jika Rasulullah SAW lenyap dari benakku 1 detik, maka aku sudah menganggap diriku keluar dari Islam. Jadi dia setiap saatnya selalu mengingat Nabi Muhammad SAW. Sebagian yang lain mengatakan, jika Allah Subhanahu wa ta'ala lenyap dari dalam hatiku sekejap, maka aku menganggap diriku keluar dari Islam. Berarti dia selalu dalam keadaan ingat kepada Allah, ingat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita yang masih di bawah ini kadang-kadang melihat hal seperti itu, wah ini berat. Tapi memang kita harus sering-sering membaca kitab para ulama ini supaya kita tahu kita ini masih di dasar sumur. Kalau kita tidak membaca kitab-kitab seperti ini, sudah kita hidup sebagaimana hidup yang kita jalani sekarang, kadang-kadang kita merasa kita ini sudah berbuat yang banyak, padahal kita ini masih jauh sekali dibanding mereka yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya kita kalau mau membaca kitab ulama sekaliber Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, pasti kita akan mendapati hal-hal yang menurut kita ini sulit sekali ini. Nah, itu tandanya kamu belum sampai di kedudukan itu. Jadi dia membahas sholat berjamaah ini sampai seakan-akan memang wajib. Seakan-akan wajib. Karena memang sholat jamaah ini menurut dia wajib. Dalam kedudukan dia, sholat berjamaah itu wajib. Nah, kalau kita mau menjadi seperti dia, maka kita harus mewajibkan sholat berjamaah bagi diri kita. Tapi kalau kita membaca buku para ulama ini, kemudian kita mengoreksinya, wah ini terlalu memberat-beratkan ini, saya tidak cocok ini dengan buku seperti ini. Berarti buku ini disuruh mengikuti diri kita, bukan kita yang disuruh mengikuti buku itu. Berarti kita seakan-akan kita, kamu lebih top dari Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad kamu. Atau sebagian orang bukan cuma kitabnya Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, baca Al-Qur'annya yang diatur. Jadi bukan Al-Qur'an mengatur diri dia, tapi dia yang mengatur Al-Qur'an. Al-Qur'an ini dipaskan, disesuaikan dengan kondisinya sekarang, bukan dia yang menyesuaikan dirinya dengan Al-Qur'an. Kamu mau menjadi makmum Al-Qur'an atau Al-Qur'an yang mau kamu jadikan makmum? Kalau kamu jadikan diri kamu ini imamnya Al-Qur'an, maka kamu tidak akan mendapatkan manfaat apa-apa dari Al-Qur'an itu. Karena Nabi Muhammad menginginkan Al-Qur'an ini menjadi imam hidup kita, supaya kita bisa
bercermin dengan Al-Quran, mana yang tidak baik kita perbaiki. Nah, apa yang dijelaskan oleh para ulama juga melalui hadis Rasulullah SAW, juga melalui ucapan mereka yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan-ucapan mereka itu adalah terjemahan dari Al-Quran, penjelasan dari Al-Quran yang harusnya kita jadikan imam di dalam kehidupan kita, imam dalam kehidupan kita.